Selamat pagi. Seperti judulnya yang kalian lihat, hari ini aku akan bawa kalian keliling, yaitu ke Shanghai Disneyland. Kita mau mulai harinya lumayan pagi, kayak jam 6.30 udah keluar dari hotel. Dari kejauhan kastelnya udah kelihatan guys. Tuh. Kita akan ke sana. Bayangin udah pada ngantri jam segini. Kita diputar-putar guys. Masuk Mangaroti dulu. Ini masih ngantri, ngantrinya masih panjang. Yang ngantri udah panjang banget padahal bukanya jam 8.30. Masuk, kita bakal dicek dulu barangnya pakai conveyor gitu. Kita harus ngantri lagi buat masuk ke dalam. Pokoknya di sini banyak ngantri. Belum masuk, lihat stepnya nih. Udah 4.000, hampir 5.000. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk. Karena kita foreigner, kita mesti tunjukin paspor kita. Jadi semacam dicek itu, apakah tiket yang kita beli pas online itu sama dengan paspor yang kita bawa sekarang. Ini pintu masuknya. Shanghai Disneyland. Apakah kalian melihat kastil itu? First thing first, pas kita sampai, kita mau langsung tukerin pas foto kita yang udah kita beli. Excitement face. Ini harga bajunya guys. 300 kuai dikali 2 aja. Ini ada banyak juga, ada banyak ini dan itu. Lucu sih, kayak foto keluarga. Sekarang kita lagi download aplikasinya dulu buat fotonya. Udah ditukerin, kita bakal dapet pas kayak gini. Serius sih, yang datang ke Disneyland itu perlu banget yang namanya beli tiket yang ada one day pass fotonya. Soalnya pas fotonya itu bisa dipakai ke semua fotografer official, tinggal kasih kartunya, terus mereka bakal fotoin kita sepuasnya. Nanti di setiap sudut tuh bakal ada official fotografer kan. Nah itu kita bisa pakai. Itu sangat worth it. Meskipun gitu kita masih suka sih foto-foto sendiri nih yang kayak Edi lakukan sekarang. Tara, kastilnya. Can you show the picture earlier? What the? Oh, 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 oh. Sekarang mau cuci tangan dulu. Biasanya bersih guys. Terus jangan lupa kalau cuci tangan tuh harus pakai sabun. Di sini super kenceng nih. Kering. Ini nggak kering. Tapi meskipun banyak yang bilang kalau misalnya pakai mesin cuci itu tangannya kotor lagi, tapi anyway. China. Terus tempat ini tuh per karakter. And then what is the other area or park other than Marvel? Utopia, Toy Story, Brother Bear. Guys, actually Abby nggak pernah ke Disneyland, tapi dia tahu banyak tentang Disneyland. Coba bayangin. Tapi kenapa sepi ya? Oh, kayaknya bisa langsung masuk aja deh. Nah, sekarang kita udah nyampe nih ke bagian Marvel Universe. Jujur dari awal masuk tuh udah agak skeptis karena kok sepi banget ya. Tapi ternyata pas di dalam tuh super rame. Ramenya karena apa? Karena mereka lagi ngadem teman-teman. Sebenarnya ada beberapa game yang bisa kita mainin, tapi yang paling menarik perhatian ini aja nih. Jadi kita kayak mimik gerakan dari si Iron Man untuk melawan penjahat yang ada di dalam layarnya itu. Awalnya pas main ini tuh agak susah juga sih sampai dikasih tahu sama bocil cara mainnya gimana. Tapi setelah coba ternyata lumayan seru. Ini gue mainnya kalau nggak salah sampai 3 kali deh. Tapi tidak menang-menang guys. Selain ada game, ternyata di dalam Marvel Universe ini mereka ada toko souvenirnya juga. Barang-barang yang dijual juga super random banget, dari piring, tas, mainan, buku, pulpen. Kayaknya snack-snack kayak makanan gitu ada deh. Tapi namanya juga official merchandise, gak bisa expect harganya murah ya guys. Kita mau meet Mickey. Santa. Iya. See the expression. Sekarang kita mau main semacam roller coaster gitu. Ini dia. Kelihatan nggak? Tuh. Tapi karena Ceng-Ceng takut, jadi cuman berdua aja nanti. Siapa? Oke. Nah, Igana. Ini trading mah. Ini kita mau masuk coba yang light bus ini dulu. Bus Lightyear. Planet Rescue.
Oke, sekarang kita pindah. Kita mau main atraksi lagi. Temanya itu light bus yang di Toy Story. Ini kita lagi ngerayu Ceng-Ceng supaya dia ikutan. Meskipun kita nggak tahu atraksinya apa, tapi kita bilang ke Ceng-Ceng kalau ini tuh tidak menakutkan. Karena sebenarnya Ceng-Ceng itu penakut, guys. Agak nggak sadar juga sih di awal. Harusnya bilang juga kalau ini emang beneran gak seru. Karena buktinya banyak banget bocil yang ikutan antri. Kita bisa nembak. Nih, bisa nembak ke situ tuh. Lalu dia langsung nambah. Jadi yang kita perlu nembak yang warna merah. Wah, seru sih nih. Bocil kalau ada ikut pasti suka. Jujur setiap masuk atraksi tuh kita cuma ngeliat depannya aja. Apakah ngantrinya panjang atau tidak? Dan kira-kira atraksinya akan seperti apa? Nah, untuk yang light bus ini, karena kartunnya well known, which is Toy Story, pasti siapa sih yang nggak tahu. Jadi kita langsung masuk aja deh. Did you find us? No, it's not us. Smile. Ini fotonya mau dipindahin dulu ke kartu. Nah, sisi. Cepet banget guys, dipindahinnya ke kartu. Sekarang kita lagi antri untuk naik phone. Jadi phone itu bentuknya kayak motor gitu. Jadi kita kayak naik motor dan kecepatan kencang kayak roller coaster. Wait time-nya itu 75 menit tadi. Tempat apa ini guys? Tempat ngantrinya sangat. Oh nih, nanti kayak gini tuh. Di sini Jeng-Jeng nggak mau main karena dia takut atraksinya itu yang serem-serem karena dia penakut teman-teman. Dan di sini kita berusaha meyakinkan dia kalau misalnya permainan ini tidak seram sama sekali. Tapi tetap tidak berhasil. Sumpah sih, seru banget, gila. 75 menit nunggu, tapi bener-bener worth it banget. Seseru itu, parah. Dufan, gak ada apa-apanya guys. Kacau banget. Gila. Teriak tadi kenceng banget. Wow. Kayaknya I'm going to give like 9 out of 10. Iya. Gue kasih nilai 9 ratingnya sih. Padahal ngantrinya lebih dari 1 jam. Seru banget. Ntar kita lihat hasil foto kita ya. Harusnya ada yang banyak yang celahap sih. Ini foto kita. Ya, nih tadi kayak gini nih. Super kacau, super seru. Sekarang kita mau masuk ke bagian Stitch. Kita lihat nanti kayak apa isinya. Si alien-alien ini. Jujur sih, sejauh ini kayaknya Disneyland itu emang benar-benar suatu tempat yang emang pasti diidamkan buat semua orang itu loh untuk didatengin. Apalagi anak-anak. Gue aja yang udah gede tuh kayak seru banget gitu main di sini. Nanti kita lihat lagi kita bakal naik apa lagi ya. Soalnya di sini bukan cuma ride aja yang serem-serem, tapi banyak yang buat bocil-bocil juga gitu. Jadi kayaknya worth banget deh, worth the money. Meskipun mahal banget ya, kayak 10 kali lipat dibanding harga tiket Dufan. Oh ini kayak nonton gitu guys. Aduh, lari lagi. Aloha. Lucu banget, interaktif banget guys. Jadi kita diajak ngobrol gitu, namanya siapa? Tuh. 0到1万岁之间。你叫什么名字呀？看起来要聪明一点。那这个呢？这个会不会？这个也会啊。 Ini ada store-nya gitu. Pas udah selesai tadi dari acara Stitch. Banyak banget yang Stitch. Stitch pink version. Kita lihat harganya kali ya. Ini boneka harganya 179 kuai. Ada bocil. Lucu banget, ini ada anting. Tapi dia ini antingnya yang buat di bagian tulang gitu loh. Soalnya tuh lihat. Wah, harganya 99 kuai. Terus ini ada Avengers Show. Yang jujur banyak banget yang nungguin. Tapi ternyata pas mulai ya ampun garing banget. Atau mungkin gue aja ya. Tapi yang pasti akhirnya setelah 15 menit kita langsung pindah ke parade. Seingat aku sehari paradenya itu ada 5 kali. Dan udah ada jadwalnya juga. Udah ada titik-titiknya juga. Mereka akan lewat jalan di mana aja. Awalnya aku tuh merasa parade kayak gini tuh kayak apa sih? Cuma nunggu ngeliatin kayak karakter-karakter berkostum ini jalan. Nyanyi-nyanyi, gerak-gerak, dada-dada. Tapi ternyata untuk seseorang yang growing up-nya tuh ditemenin sama karakter Disney, nonton parade ini tuh ternyata bisa sangat menyentuh banget. Karena aku aja nggak nyangka sampai di bagian Frozen ini datang. Pas masih kecil tuh aku nontonnya Frozen bisa lebih dari 10 kali deh kayaknya. Nggak tahu juga kenapa, tapi merasa film ini tuh sangat-sangat seru gitu. Yang mengakibatkan pada saat parade di bagian Frozen ini lewat, ternyata air mata tiba-tiba jatuh guys. Tiba-tiba gue nangis. Tadi nonton parade malah nangis. Kamu kayak sedih banget ya. Kayak bikin masak.
Bahkan sampai Abby yang lihat tuh dia juga bingung. Kok gue tiba-tiba nangis? Gak jadi 105 menit waktu tunggunya. Aduh. Kita lagi mengantri untuk menaiki si perahu itu. So far area Zootopia ini yang paling rame banget. Temanya masih terfrozen-frozenan. Sekarang kita lagi di teater untuk nonton drama musicalnya Frozen. Meskipun gak bisa expect pakai bahasa Inggris ya, literally semuanya pakai bahasa Mandarin. Tapi tetap semuanya sangat magical dan sampai sekarang sangat memorable banget. Bangetnya tuh sampai yang kayak banget. Karena di setiap scene Frozen tuh aku hafal banget. Dan di bagian sini tuh ya ada yang lucu-lucunya lah. Pemainnya juga bule yang bisa pakai bahasa Mandarin. Overall semuanya 10/10. Kayu lah. Ini map MRT di Shanghai. Kompleks banget. Tiba-tiba udah di MRT, tapi